saja, dan semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran hari ini atau pada pertemuan yang kedua hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran atau kita akan mengupas materi tentang pada bab yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu adalah tentang yang namanya interaksi desa dan kota. Ya, bisa kalian lihat di situ tentang yang namanya interaksi desa kota. Ya, sebelumnya mungkin kalian semuanya pernah mengenal yang namanya desa atau kota. Ya, dan kalian tinggal juga di daerah desa atau kota. Nah, kita akan mencari dari segi keuangan. Ingat, di dalam pembelajaran geografi, satu prinsip dasar dari geografi atau pendekatan yang kita gunakan dalam geografi ada tiga, yaitu adalah kewilayahan, kelingkungan, dan keruangan. Sehingga nanti kita akan mempelajari unsur dari desa dan kota ini ditinjau dari sudut kelingkungan, kewilayahan, dan juga keruangan. Ya, bisa kalian lihat di sini, di sebelah sini. Kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu adalah tentang wilayah desa. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang wilayah desa dulu. Ya, coba lihat kalian di sini ada beberapa gambar. Nah, satu ada gambar pemandangan ya, mungkin kalian pernah melihat di situ. Kemudian juga ada gambar dari pegunungan, ya, atau juga gambar dari orang-orang yang sedang naik motor itu ya. Kemudian dan juga ada yang naik sepeda. Itu adalah tentang yang namanya desa. Ya, coba apa sih karakteristik yang paling khas dari desa itu? Ya, bisa kalian lihat itu apa yang paling khas menurut kalian? Ya, jelas ya, yang namanya desa pasti pemandangannya masih asri atau masih hijau. Ya, itu adalah ciri khas yang paling menonjol sekali di daerah desa. Masih hijau, kemudian masih banyak lahan. Nah, kita lihat di sini tentang yang namanya tentang desa. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita melihat pengertiannya dari menurut Daljuni. Ya, menurut Daljuni di sini adalah desa itu merupakan permukiman manusia yang terletak di luar kota dan penduduknya berjiwa agraris. Ya, jadi yang namanya desa itu letaknya berada di luar kota. Ya, kemudian jiwa penduduknya adalah berjiwa agraris, begitu. Itu menurut Daljuni. Kemudian yang kedua, menurut Bintarto, ya, itu menyatakan bahwa yang namanya desa itu adalah perwujudan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah yang hubungannya timbal balik dengan daerah lain. Itu yang namanya adalah desa. Ya, jadi desa menurut Bintarto ini mengatakan desa adalah sebuah perwujudan geografis, ya, sosial, ekonomi, politik, kultural atau budaya, di mana ada timbal balik dengan daerah yang lain. Itu yang namanya adalah desa menurut Bintarto. Bagaimana desa menurut kalian? Coba kalian deskripsi sendiri ya. Kalian tuliskan nanti dalam komentar kalian bagaimana desa itu atau desa itu pengertiannya apa menurut kalian? Ya, menurut kalian, karena kita mempelajari di sini nanti desa-desa yang ada di daerah tinggal kalian. Itu yang tentang pengertian. Yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur desa. Nah, di mana desa unsur-unsurnya seperti negara. Negara harus ada penduduknya, ada wilayahnya, ya, ada sistem pemerintahannya, sama seperti di desa. Desa juga ada unsur-unsurnya. Ya, unsur-unsurnya yaitu yang pertama adalah daerah. Ya, daerah atau wilayah, bagian dari permukaan bumi yang mempunyai batas-batas administratif tertentu yang tidak begitu luas. Ya, itu yang namanya daerah atau wilayah. Jadi wilayah desa atau daerah desa. Ya. Kemudian unsur-unsur yang kedua yaitu adalah penduduk, harus ada penduduknya. Jadi setelah ada wilayah atau daerah ada penduduk. Nah, yaitu orang-orang yang menempati daerah tersebut dengan segala macam permasalahannya. Ya, itu adalah penduduk. Yang ketiga yaitu adalah tata kehidupan. Ya, di mana tata kehidupan ini merupakan termasuk organisasi pemerintahan, organisasi sosial, adat istiadat yang terkait dengan desa tersebut. Jadi yang namanya di desa itu ada namanya adat istiadat, tata kehidupannya. Ya,
mungkin kalian bisa melihat di desa ada di rumah warga itu ada tertulis atau tertempel yang namanya tamu bermalam 1 kali 24 jam harap lapor RT RW. Nah, itu adalah salah satu bentuk tata kehidupan begitu. Yang kedua, kita lihat tentang ciri-ciri desa. Nah, ciri-ciri desa di sini. Nah, satu yang pertama ya, yaitu sistem kehidupan yang ada pada umumnya bersifat mengelompok dan dasarnya adalah Gemeinschaft ya, atau paguyuban. Jadi di desa ini terkenal dengan yang namanya sistem berkelompok yang Gemeinschaft, yaitu adalah paguyuban ya, atau dalam bahasa Jawa itu ada namanya gugur gunung ya, sambatan. Nah, itu adalah salah satu ciri dari desa, yaitu sifatnya Gemeinschaft. Kemudian yang kedua, masyarakat bersifat homogen. Artinya apa? Artinya antara masyarakat yang satu dengan yang lain itu sama. Biasanya hal ini dilihat dari segi mata pencahariannya ya. Mata pencaharian itu satu desa bisa sama. Itu yang namanya atau dikatakan sebagai masyarakat bersifat homogen ya, begitu. Yang ketiga, hubungan antar warga terjalin lebih erat dan mendalam atau bersifat intimate. Nah, seperti yang saya katakan tadi di ciri yang pertama, yaitu adalah Gemeinschaft. Nah, sifatnya adalah paguyuban. Maka ikatan keluarganya itu bersifat erat atau intimate. Nah, itu di sebuah desa. Kemudian yang keempat, mata pencaharian utamanya sebagian besarnya adalah agraris atau jiwa agraris. Nah, dari pekerjaan itu berasal dari alam. Nah, ini bersifatnya homogen antara yang satu dengan yang lain itu sama pekerjaannya. Nah, di mana kesamaan itu dilihat dari agrarisnya. Kadang ada yang bertani, berkebun dan sebagainya ya, begitu. Kemudian yang kelima, kontrol sosial ditentukan oleh nilai moral dan hukum adat. Ya, jadi kalau di desa itu lebih mengenal yang namanya aturan sosial dan hukum adat. Nah, jadi kalau misalnya kalian semuanya di sebuah desa, kemudian kalian melanggar aturan desa, biasanya akan ada sanksi adatnya. Ya, sanksi adat yang diberikan desa itu. Dan biasanya setiap desa itu punya hukum adat sendiri-sendiri. Ya. Yang keenam, proses sosial masyarakat itu desa atau proses sosial masyarakat desa berjalan lambat. Nah, mengapa? Karena akan ada beberapa desa-desa yang belum bisa menerima akan perubahan. Ya, jadi tidak semua desa itu bisa menerima perubahan, tidak. Ya, karena setiap desa atau setiap orang itu mempunyai yang namanya sifat adalah kultural shock. Ya, akan ada namanya shock kebudayaan, jadi belum bisa menerima secara langsung. Nah, akan ada beberapa desa-desa yang sekiranya itu untuk mengalami perubahan itu susah atau lama waktunya. Nah, disinilah perubahan sosial itu pendidikan rendah. Nah, ini ada yang rendah, ada yang tinggi. Ya, tetapi sekarang di era globalisasi seperti ini, masyarakat desa itu sudah banyak yang berpendidikan tinggi, tidak hanya rendah saja. Ya, kalaupun ada itu hanya beberapa. Tapi sekarang di era yang modern, era globalisasi, era new normal seperti ini, itu masyarakat desa sudah menguasai atau sudah berpendidikan yang tinggi biasanya. Begitu. Yang ketiga, tentang pola persebaran desa. Ya, jadi pola persebaran desa, kita akan melihat sebaran-sebaran desa yang ada di Indonesia saat ini, ya. Di mana yang namanya pola persebaran desa ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Ada faktor-faktor yang memberikan pengaruh kepada persebaran desa. Nah, faktor yang pertama adalah lokasi. Ya. Ini akan menentukan bentuk-bentuk polanya. Lokasi ini biasanya ditentukan oleh sebuah morfologi wilayah. Jika wilayahnya datar, ya, maka penduduknya biasanya akan lebih mengelompok, ya, atau biasanya akan menjadi satu. Tetapi kalau wilayahnya morfologinya itu bergunung-gunung, itu bisa menyebar. Ya, jadi itu lokasi. Yang kedua adalah iklim. Nah, iklim juga akan menentukan pola sebaran desa. Ya. Indonesia rata-rata beriklim tropis. Ya, masyarakatnya juga akan menyesuaikan iklimnya. Ya, nggak mungkin masyarakat desa itu akan berpakaian yang tebal-tebal jika daerahnya panas.
panas kan begitu. Nah, itu cara penyesuaian saja. Kemudian yang ketiga atau faktor yang ketiga yaitu kondisi tanah ya. Karena kondisi tanah ini juga akan mengikuti pola persebaran desa. Tanah semakin subur maka banyak orang yang akan mendiami. Tapi kalau tanahnya kurang subur maka akan jarang orang-orang yang mendiami di wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah unsur air. Ya, ini sangat penting sekali karena air merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan oleh manusia. Ya, itu adalah pola persebaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran desa. Kita lihat di sini pola persebaran desa. Ya, yang pertama adalah pola persebaran desa berbentuk linier. Di mana pola ini umumnya mengikuti jalan raya atau alur sungai. Nah, biasanya pola perkampungan ini di sini ya, itu kamu bisa lihat gambarnya ini yang namanya pola desa linier banyak ditemui di daerah dataran rendah, ya, dataran rendah dan morfologinya itu seragam. Nah, itu adalah pola desa linier. Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian yang berada di daerah-daerah dataran rendah dan morfologinya homogen, ya, morfologinya datar, maka akan ditemui ya desa-desa yang berbentuk atau polanya berbentuk linier, begitu. Ya, itu yang namanya pola desa linier. Yang kedua yaitu pola desa memusat. Nah, di mana bentuk perkampungan memusat itu merupakan bentuk perkampungan yang mengelompok atau aglomerate, ya, aglomerate rural settlement, ya, mengelompok, ya, memusat. Nah, pola seperti ini biasanya banyak ditemui di daerah pegunungan yang biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, ya, sehingga merupakan satu keluarga atau masih kerabatnya. Ya, contoh biasanya contoh desa seperti ini biasanya ada di daerah transmigrasi, ya, di daerah Kalimantan. Nah, jadi desa mengelompok ini kadang masih satu kerabat, ya, masih satu kerabat, ya, dan sifatnya atau sifat desanya ini satu keturunan kadangkala, ya, atau dikatakan sebagai aglomerate rural settlement, ya, atau yang namanya pengelompokan, ya, begitu. Itu adalah desa memusat. Bisa kalian lihat di situ. Adalah pola desa memanjang garis pantai. Nah, di mana bentuk desa semacam ini terdapat pada garis pantai laut atau danau. Nah, di mana penduduk membangun permukiman sepanjang pantai karena mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan. Nah, di sini biasanya desa-desa yang berbentuk seperti ini adalah desa-desa yang ada di pinggiran pantai. Nah, contohnya seperti di daerah Pantura, ya, pantai utara Jawa. Desanya itu mengikuti pantai. Nah, kalau misalnya anak-anakku besok ya ketika kalian berjalan-jalan ke daerah pantai, ya, pantai utara Jawa tentunya yang ombaknya tidak terlalu besar, ya, di daerah Rembang itu kalau tidak salah, Rembang, Pati, nah, atau Jepara juga, itu desanya itu mengikuti garis pantai. Ya. Karena apa? Karena mata pencaharian yang utama mereka adalah sebagai nelayan. Nah, sehingga desa-desanya akan mengikuti garis pantai. Itu yang namanya pola desa memanjang garis pantai. Yang keempat yaitu pola desa mengelilingi fasilitas. Nah, di mana bentuk desa semacam ini itu biasanya mempunyai fasilitas tertentu. Nah, dan biasanya fasilitas yang ada atau yang selalu ada oleh alam itu adalah contohnya mata air. Nah, jadi ada mata air di suatu tempat, itu bisa kalian lihat skemanya di situ. Ya, jadi ada air yang berada di tengah-tengahnya itu. Nah, kemudian airnya akan dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk dan itu akan berkembang, ya, berkembang menyamping mengelilingi fasilitasnya. Nah, ini rata-rata biasanya desa-desa ini dapat kalian temukan di daerah-daerah waduk, ya, atau danau. Nah, saya pernah melihat itu di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, ya, ada yang namanya Dolim, ya, Danau Kapur, dan masyarakat di situ atau masyarakat dari Yogyakarta itu memanfaatkan danau tersebut untuk kebutuhan airnya. Nah, akhirnya danaunya itu dikelilingi, ya, dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk sebagai
tempat fasilitas air. Nah, itulah yang namanya pola desa mengelilingi fasilitas. Begitu. Keempat, kita lihat tentang yang namanya klasifikasi desa. Ya, kita akan mengklasifikasikan desa yang pertama berdasarkan potensi wilayahnya. Nah, berdasarkan potensi wilayahnya, desa berpotensi dapat kita lihat potensi wilayahnya mendapat kriteria di sini. Yang pertama adalah desa berpotensi tinggi, nah, yaitu mempunyai lahan yang relatif subur. Nah, topografinya itu landai, ya, datar, dan lahan pertaniannya dilengkapi dengan irigasi yang memadai. Itu yang namanya desa berpotensi tinggi. Kemudian bergelombang, ya, wilayah pertaniannya menggunakan terasering. Nah, yang ketiga adalah desa berpotensi rendah, nah, yaitu adalah desa mempunyai lahan yang kurang subur, nah, topografinya bergunung-gunung serta berawa-rawa juga, wilayahnya kadang-kadang sulit air. Nah, itu namanya adalah desa berpotensi. Kemudian yang klasifikasi kedua adalah berdasarkan perkembangannya. Nah, ini yang sering kita lihat di sini. Nah, yang pertama adalah desa tradisional atau pradesa, yaitu adalah tipe desa pada masyarakat terasing yang sistem kehidupannya masih sangat bergantung pada alam sekitar. Ya, jadi ini desa tradisional, dan di Indonesia ini sudah jarang sebenarnya desa tradisional atau pradesa atau desa yang baru lahir, ya, di mana dicirikan bahwa yang namanya sistem produksinya atau dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya itu mengandalkan alam sekitar, ya, begitu. Kemudian yang kedua adalah desa swadaya, yaitu adalah suatu desa yang hampir seluruh kebutuhan ekonominya atau kebutuhan ekonomi masyarakatnya diperoleh dengan cara mengadakan sendiri atau subsisten. Nah, itu namanya adalah desa swadaya, ya. Jadi desa swadaya ini kebutuhan hidupnya dicukupi sendiri, ya. Jadi mempunyai lahan pertanian tapi untuk kebutuhan sendiri atau dikatakan sebagai subsisten, ya, N. Yang ketiga adalah desa swakarsa, ya, atau swakarya desa. Nah, itu desa yang kebutuhan ekonomi masyarakatnya di samping untuk kebutuhan sendiri tetapi juga dijual ke wilayah yang lain. Itu namanya desa swakarsa atau swakarya. Nah, yang namanya desa swakarya ini dia sudah mengalami transisi, ya, karena mengapa? Karena dia sudah yang tadinya dia kehidupan sendiri atau kebutuhan pertaniannya untuk sendiri itu bisa dijual ke daerah lain, ya, sehingga budaya-budaya yang masuk ke desa swakarya itu dia akan banyak. Nah, itu akan mengalami transisi. Kemudian yang keempat adalah desa swasembada, yaitu adalah desa yang telah mengembangkan segala potensi yang ada sehingga hasil produksinya dapat diekspor ke wilayah yang lain. Nah, desa swasembada ini sudah mengekspor ke desa atau mengekspor hasil pertanian atau hasil produksi dari desa itu ke wilayah yang lain, terutama untuk kebutuhan ekspor. Nah, itu banyak sekali desa-desa yang seperti itu, ya. Banyak sekali desa-desa swasembada yang ada di Indonesia, ya, karena Indonesia negaranya negara yang subur, ya, pertaniannya juga sangat maju, ya, otomatis kebutuhan-kebutuhan pertanian selain untuk kebutuhan sendiri juga kadang diekspor. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari desa swasembada. Kemudian selain tadi berdasarkan perkembangannya, kita lihat juga berdasarkan kegiatannya, ya. Ada namanya yang pertama adalah desa pertanian, ya, desa pertanian, di mana desa pertanian ini merupakan desa yang kebanyakan atau masyarakat penduduknya didominasi oleh pertanian atau mata pencahariannya adalah pertanian. Nah, di sini banyak sekali di Indonesia banyak sekali desa-desa pertanian. Nah, kemudian yang kedua adalah desa nelayan. Ya, kalau desa nelayan ini didominasi mata pencahariannya sebagai nelayan dan rata-rata desanya berada di pinggir pantai. Nah, itu adalah desa nelayan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah desa industri. Nah, di mana yang namanya desa industri ini masyarakatnya
bermata pencariannya didominasi oleh kegiatan industri, baik industri kecil, industri menengah, ya, atau industri rumah tangga. Ya, itu. Jadi itulah yang namanya desa industri. Di Wonosobo juga ada desa industri itu yang merupakan sentra karika, yaitu adalah salah satu desa industri. Begitu. Baik, kita lihat di sini tentang yang namanya tipologi desa. Ya, jadi setelah kalian mengklasifikasikan desa, kita lihat yang namanya tipologi desa atau bentuk-bentuk fisik dari desa, di mana tipologi desa ini berdasarkan pola permukimannya. Ya, jadi kalau melihat pola-pola permukiman yang ada di desa akan terbentuk yang namanya tipologi desa. Nah, di mana tipologi desa, ya, tipologi desa ini akan terbagi menjadi beberapa tipologi. Yang pertama adalah yang namanya farm village type, ya, atau tipologi desa atau farm village type. Yang kedua yaitu nebulous farm village type. Nah, yang ketiga adalah arranged isolate farm type. Nah, dan yang keempat adalah pure isolate farm type. Ya, jadi kita akan melihat keempat tipologi desa itu. Ya, kita lihat yang pertama adalah nanti farm village type. Ya, tempat tinggal bagi sekelompok orang dengan sawah ladang berada di sekitarnya. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Ya, di situ ada gambar apa ya namanya, kotak-kotak itu ya. Nah, kotak-kotak itu atau ya ada gambar segitiganya itu adalah rumahnya. Ya, rumah atau masyarakat desanya yang tinggal, di mana desa itu, ya, desa itu dikelilingi oleh sawah dan ladangnya mereka. Jadi ada sawah, di tengah-tengah sawah ada desa. Nah, itu namanya adalah farm village type. Jadi satu desa itu dikelilingi oleh sawah semua. Nah, tipologi ini sebagian besar terdapat di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, ya, yaitu di Pulau Jawa. Nah, kalau kalian coba berjalan-jalan ke desa-desa di Wonosobo, banyak sekali desa-desa Wonosobo itu bertipe farm village type, ya. Jadi dikelilingi oleh sawah, atau desanya itu dikelilingi oleh sawah. Ya, kalau saya pernah melihat di salah satu desa, ya, tepatnya di desa Kecamatan Kertek itu ada salah satu desa itu dikelilingi oleh sawah yang besar. Nah, itu adalah salah satu farm village type, begitu. Tipologi desa yang kedua yaitu adalah nebulous farm village type, yaitu suatu desa tempat sejumlah orang berdiam bersama dalam suatu tempat. Sebagian penduduk menyebar di luar tempat tersebut bersama sawah dan ladang mereka. Nah, bisa kalian lihat di situ, ya, ada dua desa. Ya, sebenarnya tidak dua desa, itu adalah ada dua rumah, ya, ada dua wilayah. Nah, itu dia menyebar. Ya, jadi ada sebuah desa, ya, desanya akan terpecah menjadi beberapa dusun, ya. Nah, dusun itu akan menyebar dan itu dikelilingi oleh sawah, tetapi itu masih satu desa. Ya, jadi bisa kalian lihat di situ, ya. Jadi bisa kalian lihat di situ ada satu dusun, ya, kemudian ada juga dusun yang kedua. Nah, itu sebenarnya adalah masih satu desa, nah, tapi dia menyebar. Nah, contoh dari tipologi ini bisa kita temui di Asia Tenggara juga, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Nah, jadi desa-desa di daerah Sulawesi akan seperti itu bentuknya, ya, umumnya pada umumnya. Tapi sekarang banyak sekali tipe desanya atau tipologi desanya, ya. Itu yang namanya nebulous farm village type. Yang ketiga ya, adalah arranged isolate farm type, ya, yaitu suatu desa yang menjadi tempat tinggal bagi sekelompok orang di sekitarnya. Di dalam terdapat jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan, serta selebihnya adalah areal sawah dan ladang mereka. Nah, bisa kalian lihat di situ, ya, yang bentuknya segitiga itu adalah masyarakat desanya. Sedangkan gambarnya ada tanda-tanda centangnya itu adalah sawahnya. Jadi kalau di farm village type itu adalah
rumah atau desa yang dikelilingi sawah. Sekarang dibalik, kalau orang isolate farm tipe yaitu adalah sawah dikelilingi oleh desa. Ya, itu yang namanya adalah orang isolate farm tipe. Nah, jadi kalau tadi farm village tipe itu adalah desa yang dikelilingi oleh sawah, tetapi dalam tipologi ini, ya, di tipologi desa ini atau tipologi orang isolate farm tipe itu adalah sawah dikelilingi oleh desa. Nah, tipologi ini pada umumnya terdapat di negara-negara barat, khususnya adalah negara Eropa. Ya, salah satu contohnya negara Belanda. Itu dia mengelilingi sawah. Jadi ada rumah, ya, rumah-rumah atau rumah desa itu akan mengelilingi sawahnya. Yaitu adalah tipe orang isolate farm tipe. Nah, di mana yang namanya pure isolate farm tipe ini merupakan desa yang menjadi tempat tinggal bagi sekelompok orang yang tersebar bersama sawah dan ladang mereka. Ya. Jadi kalau lihat gambarnya ini, ya, itu satu desa itu tersebar rumahnya satu-satu. Ya. Jadi ada satu rumah dikelilingi oleh sawah mereka. Ya. Jadi ada satu rumah saja. Nah, dan tipologi semacam ini biasanya terdapat di negara-negara barat seperti Amerika, ya. Karena kenapa? Desa tersebut memiliki orientasi produksi perdagangan dan keadaan yang individualistis. Ya, jadi kalau kamu lihat pertanian di Amerika itu adalah satu rumah itu akan dikelilingi oleh sawah. Ya. Tapi kalau di Indonesia tidak, satu desa dikelilingi oleh sawah. Nah, itu adalah yang namanya tipologi desa, ya, begitu. Ya, itu sekian dari saya tentang yang namanya wilayah desa. Ya, kiranya materi itu yang akan saya sharekan. Jadi nanti untuk materi interaksi desa kota ini akan saya bagi, ya. Yang pertama adalah wilayah desa dulu, nanti wilayah kota. Nah, pada bagian pertama ini kita mempelajari yang namanya wilayah desa. Ya, jadi harus satu persatu, jangan terlalu banyak, nanti kalian bisa sendiri, ya. Itu tentang yang namanya klasifikasi atau morfologi desa. Silahkan kalian pelajari, ya. Boleh nanti kalian jika ada yang kurang lebih silahkan kalian tanyakan. Nah, itu saja dari saya.